Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, penuh sukacita kita di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari bersama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau bersama bersekutu, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bawa, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau beri Tuhan persembahan kami, pujian kami, pengagungan kami Tuhan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami terima yang terbaik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus.
Mari goyang sama-sama percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari nyatakan dengan imanmu, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, oh selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya Tuhan, selamanya. Ini tekad kami, tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus.
puji, ku sembah Yesus namanya. Oh ya Tuhan, ku sanjung namamu selamanya Tuhan, selamanya. Ini tekad kami Tuhan, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, kaulah segalanya Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, segala puji hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Biar hari ini kami terima mujizat daripada Tuhan. Biar hari ini kami terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur, sebab itu kami mau bersorak demi-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mau angkat Dia, sebab kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Jesus. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Jesus, we worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Jesus, we worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kau yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Woo. Yeah. Sebab oleh darah anak domba kita disembuhkan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini Bapak Saudara. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari setiap orang percaya suarakan haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Mari setiap orang percaya sama-sama suarakan haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersama. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk camahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk camahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kau sembah Kau Tuhan, yang hidup penuhi setiap kami. Haleluya. Silakan Kau camkan. Hari ini kami mau siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bertemu lagi, hari Pentakosta. Kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, di seluruh dunia, kita sama-sama memperingatinya. Kita sama-sama tahu Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Dan pada hari ke-40, Kristus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-murid untuk menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di Yerusalem. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lagi apa yang terjadi atas murid-murid dan orang-orang percaya setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4, waktu Rasul Petrus dan Yohanes sedang bersaksi di hadapan mahkamah agama, ada begitu banyak orang takjub dengan perkataan mereka, sebab perkataan mereka penuh hikmat. Padahal di ayat ke-13 dikatakan mereka mengenal Rasul Petrus dan Yohanes sebagai orang-orang yang uneducated, orang-orang yang tidak terpelajar, tidak terdidik. Tetapi perkataannya penuh kuasa, berhikmat. Dan di pasal kelima, di Kisah Para Rasul pasal kelima, dikatakan kalau Rasul Petrus sedang melewati bait Allah, di depan bait Allah mereka membentangkan tilam, kasur, membawa banyak orang sakit, orang lumpuh, orang yang keterikatan roh jahat, dan mereka membaringkannya di sana karena bayangan Rasul Petrus ketika mengenai orang-orang ini sembuh dan dilepaskan dan dibebaskan dari kuasa roh jahat. Luar biasa. Bahkan Kisah Para Rasul pasal ke-19, Rasul Paulus yang sudah bertobat dari Saulus menjadi Paulus juga punya kuasa yang luar biasa. Sapu tangannya ketika diletakkan di atas orang sakit itu sembuh dan keluar roh-roh jahat bagi orang-orang yang terikat. Saudara, ada satu pemberdayaan oleh Roh Kudus yang dimanifestasikan lewat murid-murid dan orang-orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus pada saat itu. Bahkan orang-orang percaya ini kemudian menjadi satu komunitas dan mereka dikatakan mengalami suatu perubahan gaya hidup. Mereka menjadi bersehati, suka berbagi, gembira, tulus hati, bertekun dalam doa, suka memuji Tuhan.
Bahkan dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Satu perubahan gaya hidup yang terjadi begitu cepat, yang kita percaya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ada sesuatu yang membuat mereka sanggup melakukannya, yang mengubah mereka dari dalam, yaitu dari roh mereka sendiri. Luar biasa perubahan yang terjadi atas murid-murid dan orang-orang percaya setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa momen pencurahan Roh Kudus ini, momen Pentakosta ini begitu penting. Kenapa? Sebab firman Tuhan sendiri yang katakan, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 4-5, diceritakan waktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dia berpesan supaya murid-murid tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Artinya, momen Pentakosta adalah rancangan Allah Bapa sendiri. Kalau rancangan Allah Bapa itu selalu spesial, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan, tunggu, jangan kemana-mana, nantikan di Yerusalem. Hal yang kedua, kalau kita bandingkan Kitab Yohanes pasal 20 ayat 22, kita sama-sama tahu di sana waktu itu Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Lalu apa bedanya dengan momen Pentakosta yang terjadi di Kisah Para Rasul? Sama-sama menerima Roh Kudus, bukan? Tapi bedanya momen Pentakosta ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, ada tanda-tanda yang spesifik. Mereka berbahasa-bahasa yang baru, mereka berbahasa-bahasa yang asing. Dan setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus di momen Pentakosta, Roh Kudus di dalam mereka diberdayakan. Luar biasa, sehingga mereka ngalamin perubahan-perubahan yang dahsyat itu. Hal yang ketiga, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, di sana diceritakan bahwa Rasul Filipus pada saat itu dia memberitakan Injil Yesus di Samaria. Dan banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika Rasul Petrus dan Yohanes datang ke sana, ke Samaria, mereka bertanya, apakah orang-orang percaya di Samaria sudah menerima baptisan Roh Kudus? Dan mereka katakan di ayat 16, Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Padahal mereka orang percaya, mereka sudah dibaptis. Dan dikatakan karena mereka belum dibaptis, mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan berdoa atas mereka dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang baru. Ada satu perbedaan antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus ini begitu spesial, berbeda. Dan hal yang keempat adalah ketika kita membaca di Kisah Para Rasul 19, waktu itu Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus, dia kemudian memberitakan Injil kemana-mana dan dia datang ke Efesus dan dia bertanya kepada orang-orang percaya di Efesus, apakah mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus? Dan mereka katakan mereka belum terima. Akhirnya Rasul Paulus berdoa untuk mereka, menumpangkan tangan atas mereka dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di sana mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Artinya ada sesuatu yang spesifik, yang spesial yang Tuhan sediakan, yang membedakan orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga mereka berbahasa-bahasa baru. Dan hal yang kelima, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 10, di sana diceritakan tentang Cornelius, seorang perwira yang bukan orang Yahudi, tapi dia adalah pasukan Italia. Dan dia dikatakan di firman Tuhan, dia adalah seorang yang saleh, dia seorang yang taat, dia seorang yang tekun berdoa, dan dia suka memberi persembahan. Dan dikatakan di firman Tuhan, persembahannya diingat oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan merancangkan suatu pertemuan antara Cornelius dengan Rasul Petrus melalui malaikat Tuhan, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, itu begitu luar biasa pertemuan mereka. Dan kemudian Cornelius mengumpulkan seluruh sanak keluarganya, dan kemudian Rasul Petrus mulai berkhotbah di hadapan keluarga besar Cornelius, dan kemudian Rasul Petrus berdoa atas mereka, menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus.
Dan mereka berbahasa-bahasa yang baru, termasuk Kornelius. Artinya apa? Artinya ketaatan, kesalehan, persembahan kita yang berkenan itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Nggak bisa disamakan. Mungkin kita pikir udah cukup, aku cukup percaya, aku cukup taat, aku cukup beri persembahan yang berkenan. Tapi di sini dikatakan nggak cukup, Tuhan bahkan berikan kepada Kornelius baptisan Roh Kudus, bahkan atas seluruh keluarganya, keluarga besarnya. Setelah kita sama-sama mendengar betapa pentingnya momen Pentakosta ini, ada beberapa hal yang kita dapat dan kita mau garis bawahi. Yang pertama, sebenarnya momen Pentakosta ini dan pencurahan Roh Kudus, dan ketika kita sebagai orang percaya menerima baptisan Roh Kudus, yang Allah inginkan adalah mulai dari sejak saat itu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita punya pengalaman yang intim dengan Dia. Kita punya pengalaman yang spesial dengan Dia. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebab kitab 1 Korintus 14 ayat 14 katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, ini perkataan surat Paulus untuk jemaat di Korintus, dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Luar biasa. Artinya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, apa yang kita sampaikan, doa-doa kita itu sebenarnya di luar, di atas dari akal budi kita, di atas intelijensia kita. Nggak sanggup kita pikirkan. Jadi akal budi nggak ikut di sana karena ketidaksanggupan akal budi, karena keterbatasan akal budi kita. Luar biasa. Suatu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Di ayat yang kedua masih di kitab 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya, bahasa yang kita sampaikan dalam doa-doa kita itu adalah bahasa rahasia yang tahu hanya roh kita dengan roh Allah. Suatu komunikasi yang luar biasa intim. Bahkan di kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya kita punya kelemahan. Apa itu? Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ternyata kelemahan kita begitu sederhana. Nggak tahu berdoa. Dan tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya, kalau kita berdoa, mungkin kita berdoa biasa dengan mungkin bahasa Inggris, mother tongue kita, bahasa Indonesia, ya bahasa ibu kita, ya di mana bahasa yang kita pergunakan, yang kita rasa nyaman, mungkin bahasa daerah. Ketika kita berdoa dengan bahasa-bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari, ternyata bahasa-bahasa itu tidak punya vocabulary yang cukup untuk mengutarakan keluhan dan isi hati kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sediakan bahasa roh, Dia sediakan suatu hubungan dengan Dia di dalam roh melalui pencurahan Roh Kudus ini, melalui baptisan Roh Kudus ini. Saya ingin membagi sebuah kesaksian yang singkat saja ya tentang saya pribadi. Bagaimana saya menerima baptisan Roh Kudus. Ketika itu saya sebenarnya belum mengerti dan belum dibukakan tentang baptisan Roh Kudus ini sendiri. Saya menerimanya dalam sebuah ibadah KKR dan saya merasa malu pada saat itu. Saya merasa risih karena kenapa bahasa asing dan saya nggak kenal, nggak pernah saya mengerti, tapi begitu saja mengalir dari mulut saya, melalui lidah saya, bergerak begitu saja. Seiring dengan waktu, saya mulai dibukakan tentang baptisan Roh Kudus.
pada saat saya terima baptisan Roh Kudus itu sebenarnya saya sudah menerima baptisan percik. Saya adalah orang percaya. Saya sudah menerima baptisan percik. Tapi saya belum mengerti tentang baptisan Roh Kudus, dan ketika saya berbahasa-bahasa yang baru itu, saya malu dan saya diam-diam dan sembunyi-sembunyi dan tidak mengaktifkannya. Tapi seiring dengan waktu, ketika saya mulai mengerti arti baptisan Roh Kudus, mengerti mengapa ada orang yang menerima bahasa-bahasa yang baru ketika berdoa, saya mulai belajar mengaktifkannya. Dan yang saya alami adalah ketika saya berdoa dalam bahasa roh, saya tidak terlalu memikirkan persoalan saya, masalah saya. Saya berdoa dengan rileks, saya mengalir dengan kata-kata yang baru yang keluar dari mulut saya. Saya mengalir bersama dengan Roh Kudus. Saya rileks dan rasanya tidak punya beban, karena rasanya beban itu diambil oleh Tuhan sendiri melalui bahasa-bahasa yang saya keluhkan itu, saya sampaikan itu. Dan mungkin kalau dikatakan seperti curhat ya. Kemudian setelah itu, setelah berdoa dalam bahasa roh, yang saya rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Seperti unek-unek itu dilepaskan, dilampiaskan seperti itu. Dan apa yang saya alami setelah saya berbahasa roh, setelah saya mengaktifkan bahasa roh adalah ketika saya melewati hari itu, ya, sepanjang hari itu saya menjalaninya dengan santai. Ya, jadi persoalan tetap ada, masalah tetap ada. Tapi saya dikasih hikmat untuk dapat menghadapi persoalan demi persoalan itu. Sehingga saya merasa saya menjadi seseorang yang sanggup mengatasi berbagai persoalan yang ada di hadapan saya. Dan pekerjaan saya dapat terselesaikan secara efektif, maksimal. Dan saya tahu, saya menyadari bahwa ada sesuatu di dalam saya yang memberdayakan saya untuk dapat melakukan semua itu yang tadinya saya nggak sanggup hadapi. Ada begitu banyak kesaksian, pengalaman dengan Tuhan setelah orang-orang percaya menerima baptisan Roh Kudus. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah merancangkan, merencanakan, menjanjikan pencurahan Roh Kudus ini supaya orang-orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus dan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, melalui hari-harinya bersama dengan Roh Kudus. Karena dia tahu apa yang ada di depan kita adalah masalah-masalah yang besar, yang berat buat kita, yang gak sanggup kita hadapin sendiri. Itu sebabnya dia sediakan Pentakosta, dia sediakan baptisan Roh Kudus ini buat kita. Supaya ketika kita menghadapi berbagai persoalan ini, kita dapat menghadapinya dengan memberdayakan Roh Kudus di dalam kita. Seperti saat ini yang kita alami, masa pandemi. Kita sama-sama mulai mendengarkan banyak istilah-istilah new normal seperti itu. Yaitu suatu tatanan kehidupan yang baru setelah pandemi ini. Dan kita harus berhadapan dengan itu. Saya pribadi mungkin belum tahu apa dan bagaimana saya harus melaluinya, karena kita semua belum pernah melaluinya. Ada cara belajar yang baru, ada cara bekerja yang baru, ada cara mencari nafkah yang baru, mungkin bagi ibu-ibu wanita cara berbelanja yang baru, ya. Kita sama-sama belum tahu bagaimana menghadapinya, tetapi kita harus ingat, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas dan gelisah, apalagi nervous. Karena kita tahu Roh Kudus di dalam kita memberdayakan kita, memampukan kita untuk kita dapat memiliki hikmat dan mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus melalui hari demi hari kita. Seperti yang saya saksikan tadi, pengalaman pribadi saya bersama dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, mengapa Tuhan merancangkan momen Pentakosta ini dan menjadi begitu penting? Karena Tuhan tahu kita nggak akan bisa jadi saksi
tanpa penyertaan Roh Kudus. Karena amanat agung Kristus sebelum dia naik ke sorga, dia katakan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya akan diselamatkan. Dan di Markus pasal 16 ayat ke-17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ada banyak tanda yang luar biasa yang akan menyertai kita. Dan kita nggak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan kita menerima baptisan Roh Kudus, dan kita berdayakan Roh Kudus di dalam kita sanggup jadi saksi Kristus. Bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, tapi di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Saya ingin menyimpulkan dua hal yang kita dapatkan dan kita garis bawahi dari firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Yang pertama tadi, Tuhan memberikan baptisan Roh Kudus bagi kita supaya mulai saat kita menerima Roh Kudus, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang menjadi isi hatinya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduannya Tuhan. Supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang rahasia, hubungan yang spesial. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya diberdayakan di dalam kita. Hal yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudusnya bagi kita supaya kita bisa dimampukan, diberdayakan, jadi saksi. Dan melakukan amanat agung Kristus. Luar biasa, ini semua adalah tanda kasih Allah kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu mengalami pencurahan Roh Kudus, ingin mengalami baptisan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 11 ayat 13b, dikatakan Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kita cukup meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, terus aktivasikan, terus berjalan setiap hari, aktivasikan Roh Kudus di dalam engkau. Berdayakan Roh Kudus di dalam engkau. Khususnya ketika kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak biasa, ada new normal di depan kita. Kita percaya, kita sanggup menghadapinya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Ini satu penghiburan, ini satu kekuatan daripada Tuhan, dari tanda kasih dari Allah sendiri untuk kita. Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita satukan hati. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami, untuk menuntun kami, memberdayakan kami, memampukan kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Dan saat ini hamba-Mu menumpangkan tangan atas orang-orang yang rindu, yang ingin mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus. Penuhkan saat ini setiap orang yang mengalami kerinduan ini, biar mereka dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sebab firman-Mu katakan mintalah, maka Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang meminta. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Kami buka hati kami buka mulut kami untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kami sudah menerimanya. Dan Tuhan, kami percaya untuk orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus-Mu, kami percaya hari ini ada satu kebangkitan. Lebih lagi kuasa Roh bermanifestasi di dalam kami, memberdayakan kami lebih dahsyat lagi. Dan hamba-Mu teringat akan orang-orang yang sedang mengalami kesakitan, mungkin orang-orang yang mengalami pergumulan, krisis pekerjaan, krisis rumah tangga, krisis hubungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terjadi mujizat,
terjadi kesembuhan, dipulihkan, kesehatan terjadi untuk setiap organ tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi, pemulihan terjadi atas hubungan-hubungan yang sedang mengalami krisis di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, terjadi kelepasan bagi orang-orang yang sedang ngalamin persoalan-persoalan dan yang berat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menemukan jawabannya. Kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan memampukan kami melalui semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya dan sudah terima Roh Kudus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan diakonia melalui transfer di nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lama sampai selamanya, sampai selama-lama. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama sorakan, haleluya. Haleluya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami terima mujizat-Mu, kami terima pemulihan daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang menyaksikan online streaming pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Tuhan kami teringat dengan bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan atas Indonesia lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pada hari Tuhan, kami terima yang terbaik dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah daripada Allah Bapa,
kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Dia kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.